Sulawesi Selatan dan juga tentunya adanya penjelasan dari PLN. Seperti Ulang. kenapa ya? Salah. Sorry Kak, dikat sama Kakak editor. Apa aja salah kamu? Ini. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 26 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan juga terfaktual untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini Tribuners, informasi terbaru yakni tentang adanya pemadaman listrik di Provinsi Sulawesi Selatan dan berikut beberapa penjelasan dari PLN. Namun sebelum itu sebagai informasi terbaru untuk kita semua bahwa seperti yang kita ketahui beberapa hari terakhir terjadi pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Kota Makassar. Dan PLN terus berupaya mempercepat pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan di sistem kelistrikan khususnya di Sulawesi bagian selatan atau Subaksel. Dan adapun General Manager atau GM dari PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Bapak Moh Andi Adhamurnurdin mengatakan pihaknya bekerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik dan upaya tersebut pun katanya berangsur membuahkan hasil. Dan untuk informasi terbaru telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur, yakni rekan Rudi Salam. Selamat siang rekan Rudi. Ya, lantas untuk informasi bagi para Tribuner sendiri, rekan Rudi, apa yang menjadi penyebab listrik padam di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam beberapa waktu belakangan ini, rekan Rudi? Ya, baik rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada bahwa hingga hari ini tanggal 20 Selasa tanggal 26 September 2023 pemadaman listrik terus terjadi di wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya, di mana memang PLN saat ini terus berupaya untuk mengembalikan sistem kelistrikan di area Sulawesi bagian selatan atau Sulbangsel agar kembali normal. Nah, Tribuners untuk diketahui bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah upaya skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA dan juga pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTNH di sistem kelistrikan Sulbangsel atau Sulawesi bagian selatan. Nah, diketahui sendiri bahwa sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan telah terkoneksi melalui daratan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara sampai dengan Kendari dan juga Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah Palu. Nah, Tribuners berbagai upaya telah dilakukan PLN. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari penjelasan resmi dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Mo Andi mengatakan bahwa pembangkit listrik di Sulawesi bagian selatan itu banyak sekali yang menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana memang dasarnya adalah air. Seperti kita ketahui bahwa di musim kemarau yang berkepanjangan 1-2 bulan terakhir ini masih terus terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar pada umumnya, di mana memang kemarau panjang ini menyebabkan beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air masih kurang, sehingga PLTA yang ada di wilayah Sulawesi bagian selatan itu kekurangan debit air, sehingga PLN Unit Sulsel Rabar
terus mempercepat pemulihan agar pemadaman listrik tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Selatan dan wilayah Sulawesi pada umumnya. Susan, kembali ke studio. Ya, baik, rekan Rudi. Mengingat bahwa listrik merupakan salah satu elemen yang cukup penting bagi masyarakat sendiri, lantas apa saja upaya yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengembalikan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, rekan Rudi? Ya, baik, betul sekali rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang beberapa upaya telah dilakukan oleh PLN, khususnya PLN unit Sulsel Rabar atau Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Barat, terus mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah upaya berupa skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air. Nah, upaya ini telah dilaksanakan hingga saat ini dan terus diupayakan agar listrik di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya itu bisa kembali normal. Di mana Andi mengatakan bahwa pihaknya sengaja menahan debit air yang ada di wilayah PLTA tersebut untuk digunakan di malam hari, sehingga memang pada umumnya pemadaman listrik dilakukan pada siang hari di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi, karena memang penggunaan listrik di malam hari itu memakan beban yang cukup tinggi, kata PLN, sehingga pihaknya harus melaksanakan berbagai cara. Salah satunya yang saya sebutkan adalah modifikasi cuaca. Selain dari upaya yang dilakukan itu, PLN pada Jumat lalu juga melaksanakan doa bersama berupa juga sholat istiqsa bersama oleh manajemen PLN bagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, maksud kami Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, di mana puluhan peserta ataupun karyawan dari PLN UID Sulawesi Rabar berdoa bersama, melaksanakan sholat untuk minta doa agar hujan kembali turun di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi dan Indonesia pada umumnya, agar sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan bisa kembali normal. Begitu, Susan. Ya. Ya, yang terakhir rekan Rudi, lantas bagaimana kondisi produksi listrik di PLTA wilayah Sulawesi Selatan sendiri sebagai salah satu alternatif sumber kelistrikan di Sulawesi Selatan, dan adakah informasi mengenai akan sampai kapan pemadaman listrik di Sulawesi Selatan ini akan berlangsung? Ya, betul sekali bahwa Tribuners dan Susan di studio, bahwa memang kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya itu menyebabkan pasokan atau produksi listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air saat ini menurun hingga 50% dari biasanya 100%, dan ini menurun 50% akibat dari kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Olehnya pihak PLN terus menghemat produksi pembangkit listrik tenaga air agar pengoperasian ataupun produksi listrik menggunakan PLTA atau tenaga air bisa kembali lancar. Di mana memang dijelaskan oleh General Manager PLN UIP bagian Sulawesi mengatakan bahwa pengaturan beban harus dilakukan pihaknya, sehingga air yang ada untuk keperluan saat ini bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depannya. Nah, Tribuners, untuk pemadaman listrik hingga hari ini pada Selasa 26 September 2023, pemadaman listrik masih terus terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar masih terjadi pada pukul 10 hingga dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada juga pemadaman di beberapa wilayah
dari pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada malam harinya dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, beberapa wilayah tersebut seperti dengan beberapa wilayah ULP Panakukang yang terjadi pemadaman listrik mulai pukul 16 sampai dengan 19, meliputi Jalan Tamalate, jalan di sekitaran Sultan Alauddin, kemudian Jalan Emiselan, Jalan Sultan Alauddin, juga kemudian di Jalan Rapocini, Macanda sebagian, dan berbagai wilayah lainnya. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan, Susan, dan kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Rudi Salam untuk para Tribuners. Dan selanjutnya untuk Anda semua, Tribuners, sebagai informasi lengkap dan juga lebih lanjut, reporter tribuntimur.com telah merangkum beberapa tanggapan dan testimoni warga Sulawesi Selatan akibat adanya pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pernah dapat giliran pemadaman listrik enggak dalam bulan ini? Pernah. Iya, itu antisipasinya kita bagaimana? Apalagi kita kan kerjanya sebagai content creator ya. Iya, antisipasi sebenarnya kalau untuk kebetulan karena kita bikin kontennya tidak pakai listrik itu cuma paling itu yang kalau live streaming biasanya. Nah kan itu hari kayaknya lambatnya setiap pagi ya, pagi siang. Jadi pastinya akhirnya memang pekerjaan rumah yang terbengkalai, mau live juga harus kerjain pekerjaan rumah dulu kan. Jadi paling itu di wifi karena saya tidak pakai paket data, berharapnya kemarin di wifi. Jadi kalau pas mati lampu merana lah ya. Bulan ini Kak rutin mati lampu atau cuma sesekali? Rutin minggu lalu kayaknya itu. Beberapa kali ya Kak? Hari. Iya. Ada mungkin 4-5 hari kayak 4-5 hari. Berapa lama itu biasa padanya? 3-4 jam. Berapa? 3-4 jam ya Kak? Iya. Artinya kita enggak bisa live apapun Ya, itu ya? Nggak bisa karena pakai wifi kan. Nggak bisa semua. Ada pemberitahuan sebelumnya Kak atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Saya nggak tahu apakah saya tidak baca berita, tapi saya tanya suami kan orangnya baca berita gitu. Suami dia bilang, iya kenapa nih nggak ada pemberitahuan, ini kan biasa ada pemberitahuan apa kan? Ini kenapa nggak ada? Oke. Terus Kak, apakah ada usaha lain apa begitu antisipasi yang kita lakukan karena mati lampu? Apakah? Paling ya sama juga yang ke paket data pun juga kayaknya mau beli paket data. Kayaknya itu hari jaringannya juga tidak bisa tuh karena pasti towernya BTS-nya juga mungkin mati entahlah. Jadi ya udahlah, paling benar-benar tidak ada. Kayak hening. Untuk airnya sendiri Kak sempat menampung nggak kan air dan listrik? Oh iya ada, alhamdulillah, masya Allah ada air bisa ditampung. Jadi kalau sudah tahu begitu tuh kadang Yohan 2-3 hari berturut-turut tuh pas hari keempat tuh air kayaknya harus nambung air nih tiap pagi. Jadi Jaga-jaga. Jadi setelah pemadaman itu Kakak sudah rutin menampung air ya? Sudah. Pokoknya pagi-pagi itu sudah nyalain mesin. Kan kalau dulu ya mungkin siang-siang apa, sekarang pagi-pagi. Begitu. Oke, kasih Kak. Soal pemadaman listrik oleh PLN beberapa hari terakhir ini Pak. Ya, jadi pemadaman ini saya rasa sangat merugikan masyarakat karena kadang tidak terjadwal, sering tiba-tiba. Apalagi kami yang di pesisir ini banyak yang menjadi pelaku usaha semacam pengepul ikan. Jadi ikan-ikan yang dikumpulkan itu dimasukkan dalam kulkas. Namun karena tidak adanya informasi tentang jadwal pemadamannya ini, akhirnya masyarakat tidak siap hingga kadang ikannya menjadi kualitasnya menurun karena di sini ikan-ikan yang dikumpulkan itu kadang yang masuk timbangan walaupun dari nilai-nilai yang kecil. Pak, sudah berapa hari ada pemadaman listrik di Salo sendiri Pak? Wah, itu saking seringnya dan tidak terjadwal. Saya sudah tidak bisa hitung. Sudah berkali-kali Pak. Biasanya terjadi malam hari atau siang hari Pak? Ya, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Oh, terakhir kapan Pak ada pemadaman? Tadi malam. Tadi malam ya. Berapa jam biasanya itu Pak? Durasinya kadang-kadang
2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Pak Di. Memang banyak warga tak yang sampaikan keluhan-keluhannya soal ini Pak. Oh, kalau keluhan banyak. Banyak. Jadi ada yang rusak, kulkasnya mulai rusak, alat-alat listriknya seperti TV dan lain-lain. Dan saya sendiri di rumah tiba-tiba 2 mata lampu putus. Oh iya. Bersamaan. Nah, ini lampu saya itu masih baru. Karena menurut pengetahuan saya kebetulan pernah mempelajari tentang elektro, terjadinya penurunan tegangan secara mendadak itu kan berdampak sekali terhadap listrik, terhadap alat elektronik tersebut. Harapan mungkin Pak yang disampaikan ke pihak PLN sebagai penyedia listrik? Ya, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada langkah-langkah sosialisasi terlebih dahulu, apakah melalui media sosial, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak grup WhatsApp, mungkin bisa melalui itu, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi apakah terserah dari PLN. Intinya ada langkah-langkah sosialisasi dulu supaya masyarakat ini bisa siap menghadapi pemadaman yang saya rasa mendadak sekali. Ya, selanjutnya Tribuners, untuk Anda berikut penjelasan resmi dari manajemen PLN soal pemadaman bergilir. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Ahmanurdin yang merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar. Bersama-sama GM Dirigo Penyaluran Sulawesi bersama semua jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN di Regional Sulawesi ini berikhtiar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami khususnya PLN kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kehidupan dan yang berkah. Mengapa kami melakukan melaksanakan strategi seperti ini hari ini? Karena perlu diketahui pembangkit listrik di situ Sulawesi bagian selatan mulai dari Poso sampai dengan Kendari ini banyak sekali yang berbasis air. Beberapa meter besar dari Poso, dari Bakaru, dari Amalaya ini sangat-sangat kekurangan habis air. Nah, saya di luar daripada statistik ini ada beberapa upaya sebetulnya dilakukan. Ya, namun kembali bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Kami pasrah dari saat ini semata-mata kami terus melaksanakan sholat hari ini ya demi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi bagian selatan, Tenggara dan Barat yang menikmati listrik. Kalau kondisi PLTA kayak Bakaru yang Poso itu sejauh ini seperti apa memang Pak? Apakah memang sangat drop dari? Ya, jadi PLTA itu ada namanya batas leveling air yang harus bisa dijaga untuk bisa beroperasi sesuai norma. Hari ini, Patan hari ini sengaja teman-teman dari Pak Jarod bersama timnya itu menahan dulu air ya untuk digunakan malam hari. Kenapa malam hari? Ya malam hari karena beban paling tinggi pelanggan rumah tangga menggunakan. Nah, hari ini pun PLTA Bakaru, PLTA Poso, PLTA masih tetap beroperasi. Namun batasnya dibuat batas terkait. Ya air ini sengaja disimpan, tidak dibuat boros untuk nanti malam. Nah, harapannya apa? Harapannya kalau memang Allah SWT Sang Maha Kuasa memberikan nikmat air, maka leveling air yang baik itu Danau Poso, Bakaru, Malaya ini terpenuhi, menjadi lagi kami pengelola kelistrikan ini menjadi lebih safety, lebih aman dan tentunya lebih handal lah dalam hal ini. Ya, demikianlah berita yang kami rangkum dalam informasi tentang adanya pemadaman bergilir yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan hanya untuk Anda, para Tribuners. Maka dengan itu, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Sulawesi Selatan dan juga tentunya adanya penjelasan dari PLN. Seperti kenapa ya? Salah. Sorry Kak, di-cut sama kakak editor. Apa aja salah kamu? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 26 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan juga terfaktual untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini Tribuners, informasi terbaru yakni tentang adanya pemadaman listrik di Provinsi Sulawesi Selatan dan berikut beberapa penjelasan dari PLN. Namun sebelum itu, sebagai informasi terbaru untuk kita semua, bahwa seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir terjadi pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Kota Makassar. Dan PLN terus berupaya mempercepat pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan di sistem kelistrikan, khususnya di Sulawesi bagian selatan atau Subaksel. Dan adapun General Manager atau GM dari PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Bapak Moh Andi Adhamurdin mengatakan pihaknya bekerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik dan upaya tersebut pun katanya berangsur membuahkan hasil. Dan untuk informasi terbaru telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur, yakni rekan Rudi Salam. Selamat siang rekan Rudi. Ya, lantas untuk informasi bagi para Tribuner sendiri, rekan Rudi, apa yang menjadi penyebab listrik padam di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam beberapa waktu belakangan ini, rekan Rudi? Ya, baik rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa hingga hari ini tanggal 20 Selasa tanggal 26 September 2023 pemadaman listrik terus terjadi di wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya, di mana memang PLN saat ini terus berupaya untuk mengembalikan sistem kelistrikan di area Sulawesi bagian selatan atau Sulbangsel agar kembali normal. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah upaya skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTNH di sistem kelistrikan Sulbangsel atau Sulawesi bagian selatan. Nah, diketahui sendiri bahwa sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan telah terkoneksi melalui daratan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara sampai dengan Kendari, dan juga Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah Palu. Nah, Tribuners, berbagai upaya telah dilakukan PLN. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari penjelasan resmi dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Mo Andi mengatakan bahwa pembangkit listrik di Sulawesi bagian selatan itu banyak sekali yang menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana memang dasarnya adalah air. Seperti kita ketahui bahwa di musim kemarau yang berkepanjangan 1 sampai 2 bulan terakhir ini masih terus terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar pada umumnya, di mana memang kemarau panjang ini menyebabkan beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air masih kurang, sehingga PLTA yang ada di wilayah Sulawesi bagian selatan itu kekurangan debit air, sehingga PLN
unit Sulsel Rabar terus mempercepat pemulihan agar pemadaman listrik tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Selatan dan wilayah Sulawesi pada umumnya. Susan, kembali ke studio. Ya, baik rekan Rudi. Mengingat bahwa listrik merupakan salah satu elemen yang cukup penting bagi masyarakat sendiri, lantas apa saja upaya yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengembalikan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, rekan Rudi? Ya, baik, betul sekali rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang beberapa upaya telah dilakukan oleh PLN, khususnya PLN unit Sulsel Rabar atau Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Barat, terus mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah upaya berupa skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air. Nah, upaya ini telah dilaksanakan hingga saat ini dan terus diupayakan agar listrik di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya itu bisa kembali normal. Di mana Andi mengatakan bahwa pihaknya sengaja menahan debit air yang ada di wilayah PLTA tersebut untuk digunakan di malam hari, sehingga memang pada umumnya pemadaman listrik dilakukan pada siang hari di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi, karena memang penggunaan listrik di malam hari itu memakan beban yang cukup tinggi, kata PLN, sehingga pihaknya harus melaksanakan berbagai cara. Salah satunya yang saya sebutkan adalah modifikasi cuaca. Selain dari upaya yang dilakukan itu, PLN pada Jumat lalu juga melaksanakan doa bersama berupa juga sholat istiqsa bersama oleh manajemen PLN bagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, maksud kami Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, di mana puluhan peserta ataupun karyawan dari PLN Unit Sulsel Rabar berdoa bersama, melaksanakan sholat untuk minta doa agar hujan kembali turun di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi dan Indonesia pada umumnya, agar sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan bisa kembali normal. Begitu, Susan. Ya. Ya, yang terakhir rekan Rudi, lantas bagaimana kondisi produksi listrik di PLTA wilayah Sulawesi Selatan sendiri sebagai salah satu alternatif sumber kelistrikan di Sulawesi Selatan, dan adakah informasi mengenai akan sampai kapan pemadaman listrik di Sulawesi Selatan ini akan berlangsung? Ya, betul sekali bahwa Tribuners dan Susan di studio, bahwa memang kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya itu menyebabkan pasokan atau produksi listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air saat ini menurun hingga 50% dan biasanya 100%, dan ini menurun 50% akibat dari kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Olehnya pihak PLN terus menghemat produksi pembangkit listrik tenaga air agar pengoperasian ataupun produksi listrik menggunakan PLTA atau tenaga air bisa kembali lancar. Di mana memang dijelaskan oleh General Manager PLN UEP bagian Sulawesi mengatakan bahwa pengaturan beban harus dilakukan pihaknya, sehingga air yang ada untuk keperluan saat ini bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depannya. Nah, Tribuners, untuk pemadaman listrik hingga hari ini pada Selasa 26 September 2023, pemadaman listrik masih terus terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar masih terjadi pada pukul 10 hingga dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada juga pemadaman
beberapa wilayah dari pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada malam harinya dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, beberapa wilayah tersebut seperti dengan beberapa wilayah ULP Panakukang yang terjadi pemadaman listrik mulai pukul 16 sampai dengan 19, meliputi Jalan Tamalate, jalan di sekitaran Sultan Alauddin, kemudian Jalan Emiselan, Jalan Sultan Alauddin, juga kemudian di Jalan Rapocini, Macanda sebagian dan berbagai wilayah lainnya. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan, Susan, dan kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Rudi Salam untuk para Tribuners. Dan selanjutnya untuk Anda semua, Tribuners, sebagai informasi lengkap dan juga lebih lanjut, reporter tribuntimur.com telah merangkum beberapa tanggapan dan testimoni warga Sulawesi Selatan akibat adanya pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pernah dapat giliran pemadaman listrik enggak dalam bulan ini? Pernah. Iya, itu antisipasinya kita bagaimana? Apalagi kita kan kerjanya sebagai konten kreator ya. Iya, antisipasi sebenarnya kalau untuk kebetulan karena kita bikin kontennya tidak pakai listrik, itu cuma paling itu yang kalau live streaming biasanya. Nah kan itu hari kayaknya lampunya sampai pagi ya, pagi siang. Jadi pastinya akhirnya memang pekerjaan rumah yang terbengkalai, mau live juga harus kerjain pekerjaan rumah dulu kan. Jadi paling itu di wifi. Karena saya tidak pakai paket data, berharapnya kemarin di wifi. Jadi kalau pas mati lampu, merana lah ya. Bulan ini Kak rutin mati lampu atau cuma sesekali? Rutin bulan minggu lalu. Minggu lalu kayaknya itu beberapa kali ya Kak? Hari. Iya. Ada mungkin 4-5 hari kayak 4-5 hari. Berapa lama itu biasa padamnya? 3-4 jam. Berapa? 3-4 jam ya Kak? Iya. Artinya kita tidak bisa live apapun itu ya? Tidak bisa karena pakai wifi kan. Ada pemberitahuan sebelumnya Kak atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu apakah saya tidak baca berita, tapi saya tanya suami kan orangnya baca berita gitu. Suami dia bilang, kenapa nih dari pemberitahuan ini kan biasa ada pemberitahuan apa ini kenapa anda ada? Oke. Terus Kak, apakah ada usaha lain apa begitu antisipasi yang kita lakukan karena mati lampu? Apakah? Iya sama juga dengan paket data pun juga kayaknya mau beli paket data. Kayaknya itu hari jaringannya juga tidak bisa tuh karena pasti towernya BTS-nya juga mungkin mati entah lah. Jadi ya udahlah, paling benar tidak ada. Kayak untuk airnya sendiri Kak sempat menampung enggak kan air dan listrik? Oh iya ada, alhamdulillah, masya Allah ada air bisa ditampung. Jadi kalau sudah tahu begitu tuh karena itu 2-3 hari berturut-turut tuh pas hari keempat tuh air kayaknya harus nambung air nih tiap pagi. Jadi jaga-jaga. Jadi setelah pemadaman itu Kakak sudah rutin menampung air ya? Sudah pagi-pagi itu sudah nyalain mesin kan, kalau dulu ya mungkin siang-siang atau apa, sekarang pagi-pagi begitu. Oke, kasih Kak. Soal pemadaman listrik oleh PLN beberapa hari terakhir ini Pak. Ya, jadi pemadaman ini saya rasa sangat merugikan masyarakat karena kadang tidak terjadwal, sering tiba-tiba. Apalagi kami yang di pesisir ini banyak yang menjadi pelaku usaha semacam pengepul ikan. Jadi ikan-ikan yang dikumpulkan itu dimasukkan dalam kulkas. Namun karena tidak adanya informasi tentang jadwal pemadamannya ini, akhirnya masyarakat tidak siap hingga kadang ikannya menjadi kualitasnya menurun karena di sini ikan-ikan yang dikumpulkan itu kadang yang masuk timbangan walaupun dari nilai-nilai yang kecil. Pak, sudah berapa hari ada pemadaman listrik di Salo sendiri Pak? Wah, itu saking seringnya dan tidak terjadwal. Saya sudah tidak bisa hitung. Sudah berkali-kali Pak. Biasanya terjadi malam hari atau siang hari Pak? Ya, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Terakhir kapan Pak ada pemadaman? Tadi malam. Tadi malam ya. Berapa jam biasanya itu Pak? Durasinya kadang-kadang
2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Pak Di. Memang banyak warga tak yang sampaikan keluhan-keluhannya soal ini Pak. Oh, kalau keluhan banyak. Banyak. Jadi ada yang rusak, kulkasnya mulai rusak, alat-alat listriknya seperti TV dan lain-lain. Dan saya sendiri di rumah tiba-tiba 2 mata lampu putus. Oh iya. Bersamaan. Ini lampu saya itu masih baru. Karena menurut pengetahuan saya kebetulan pernah mempelajari tentang elektro, terjadinya penurunan tegangan secara mendadak itu kan berdampak sekali terhadap listrik, terhadap alat elektronik tersebut. Harapan mungkin Pak yang disampaikan ke pihak PLN sebagai penyedia listrik? Ya, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada langkah-langkah sosialisasi terlebih dahulu, apakah melalui media sosial, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak grup WhatsApp, mungkin bisa melalui itu, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi apakah terserah dari PLN. Intinya ada langkah-langkah sosialisasi dulu supaya masyarakat ini bisa siap menghadapi pemadaman yang saya rasa mendadak sekali. Ya, selanjutnya Tribuners, untuk Anda berikut penjelasan resmi dari manajemen PLN soal pemadaman bergilir. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Ahmanurdin yang merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar. Bersama-sama GM Dirgo Penyaluran Sulawesi bersama semua jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN di Regional Sulawesi ini berikhtiar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami khususnya PLN bisa dibantu dan Allah menerima kuasa memberikan kelimpan hujan yang berkah. Mengapa kami melakukan melaksanakan strategi seperti ini hari ini? Karena perlu diketahui pembangkit listrik di situ Sulawesi bagian selatan mulai dari Poso sampai dengan Kendari ini banyak sekali yang berbasis air. Beberapa meter besar dari Poso, dari Bakaru, dari Amalaya ini sangat-sangat kekurangan debit air. Nah, saya di luar daripada statistik ini ada beberapa upaya sebetulnya dilakukan. Ya, namun kembali bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Sang Pencipta yang luas. Kami pasrah jadi saat ini semata-mata kami terus melaksanakan sholat hari ini ya demi masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi bagian selatan, tenggara dan barat yang menikmati listrik. Kalau kondisi PLTA kayak Bakaru yang Poso itu sejauh ini seperti apa memang Pak? Apakah memang sangat drop dari Ya, jadi PLTA itu ada namanya batas leveling air yang harus bisa dijaga untuk bisa beroperasi sesuai norma. Hari ini, mantan hari ini sengaja teman-teman dari Pak Jarod bersama timnya untuk menahan dulu air ya untuk digunakan malam hari. Kenapa malam hari? Ya malam hari karena beban paling tinggi pelanggan rumah tangga menggunakan. Nah, hari ini pun PLTA Bakaru, PLTA Poso, PLTA masih tetap beroperasi. Namun batasnya dibuat batas berkali. Ya air ini sengaja disimpan, tidak dibuat boros untuk nanti malam. Nah harapannya apa? Harapannya kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Kuasa memberikan nikmat air, maka level air yang baik itu Danau Poso, Bakaru, Malaya ini terpenuhi, menjadi lagi kami pengelola kelistrikan ini menjadi lebih safety, lebih aman dan tentunya lebih handal lah dalam. Ya, demikianlah berita yang kami rangkum dalam informasi tentang adanya pemadaman bergilir yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan hanya untuk Anda, para Tribuners. Maka dengan itu, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Sulawesi Selatan dan juga tentunya adanya penjelasan dari PLN. Seperti kenapa ya? Salah. Sorry Kak, dikat sama kakak editor. Apa aja salah kamu? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 26 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan juga terfaktual untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini Tribuners, informasi terbaru yakni tentang adanya pemadaman listrik di Provinsi Sulawesi Selatan dan berikut beberapa penjelasan dari PLN. Namun sebelum itu, sebagai informasi terbaru untuk kita semua, bahwa seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir terjadi pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Kota Makassar. Dan PLN terus berupaya mempercepat pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan di sistem kelistrikan, khususnya di Sulawesi bagian selatan atau Subaksel. Dan adapun General Manager atau GM dari PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Bapak Moh Andi Adhamurdin mengatakan pihaknya bekerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik dan upaya tersebut pun katanya berangsur membuahkan hasil. Dan untuk informasi terbaru telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur, yakni rekan Rudi Salam. Selamat siang rekan Rudi. Ya, lantas untuk informasi bagi para Tribuner sendiri, rekan Rudi, apa yang menjadi penyebab listrik padam di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam beberapa waktu belakangan ini, rekan Rudi? Ya, baik rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa hingga hari ini tanggal 20 Selasa tanggal 26 September 2023 pemadaman listrik terus terjadi di wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya, di mana memang PLN saat ini terus berupaya untuk mengembalikan sistem kelistrikan di area Sulawesi bagian selatan atau Sulbangsel agar kembali normal. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah upaya skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTNH di sistem kelistrikan Sulbangsel atau Sulawesi bagian selatan. Nah, diketahui sendiri bahwa sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan telah terkoneksi melalui daratan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara sampai dengan Kendari, dan juga Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah Palu. Nah, Tribuners, berbagai upaya telah dilakukan PLN. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari penjelasan resmi dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Mo Andi mengatakan bahwa pembangkit listrik di Sulawesi bagian selatan itu banyak sekali yang menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana memang dasarnya adalah air. Seperti kita ketahui bahwa di musim kemarau yang berkepanjangan 1 sampai 2 bulan terakhir ini masih terus terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar pada umumnya, di mana memang kemarau panjang ini menyebabkan beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air masih kurang, sehingga PLTA yang ada di wilayah Sulawesi bagian selatan itu kekurangan debit air, sehingga PLN Unit Sulsel Rabar
terus mempercepat pemulihan agar pemadaman listrik tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Selatan dan wilayah Sulawesi pada umumnya. Susan, kembali ke studio. Ya, baik rekan Rudi. Mengingat bahwa listrik merupakan salah satu elemen yang cukup penting bagi masyarakat sendiri, lantas apa saja upaya yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengembalikan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, rekan Rudi? Ya, baik, betul sekali rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang beberapa upaya telah dilakukan oleh PLN, khususnya PLN unit Sulsel Rabar atau Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Barat, terus mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah upaya berupa skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air. Nah, upaya ini telah dilaksanakan hingga saat ini dan terus diupayakan agar listrik di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya itu bisa kembali normal. Di mana Andi mengatakan bahwa pihaknya sengaja menahan debit air yang ada di wilayah PLTA tersebut untuk digunakan di malam hari, sehingga memang pada umumnya pemadaman listrik dilakukan pada siang hari di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi. Karena memang penggunaan listrik di malam hari itu memakan beban yang cukup tinggi, kata PLN, sehingga pihaknya harus melaksanakan berbagai cara. Salah satunya yang saya sebutkan adalah modifikasi cuaca. Selain dari upaya yang dilakukan itu, PLN pada Jumat lalu juga melaksanakan doa bersama berupa juga sholat istiqsa bersama oleh manajemen PLN bagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, maksud kami Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, di mana puluhan peserta ataupun karyawan dari PLN Unit Sulawesi Sabar berdoa bersama, laksanakan sholat untuk minta doa agar hujan kembali turun di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi dan Indonesia pada umumnya, agar sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan bisa kembali normal. Begitu, Susan. Ya. Ya, yang terakhir rekan Rudi, lantas bagaimana kondisi produksi listrik di PLTA wilayah Sulawesi Selatan sendiri sebagai salah satu alternatif sumber kelistrikan di Sulawesi Selatan, dan adakah informasi mengenai akan sampai kapan pemadaman listrik di Sulawesi Selatan ini akan berlangsung? Ya, betul sekali bahwa Tribuners dan Susan di studio, bahwa memang kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya itu menyebabkan pasokan atau produksi listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air saat ini menurun hingga 50% dari biasanya 100%, dan ini menurun 50% akibat dari kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Olehnya pihak PLN terus menghemat produksi pembangkit listrik tenaga air agar pengoperasian ataupun produksi listrik menggunakan PLTA atau tenaga air bisa kembali lancar. Di mana memang dijelaskan oleh General Manager PLN UIP bagian Sulawesi mengatakan bahwa pengaturan beban harus dilakukan pihaknya, sehingga air yang ada untuk keperluan saat ini bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depannya. Nah, Tribuners, untuk pemadaman listrik hingga hari ini pada Selasa 26 September 2023, pemadaman listrik masih terus terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar masih terjadi pada pukul 10 hingga dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada juga pemadaman di beberapa wilayah
dari pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada malam harinya dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, beberapa wilayah tersebut seperti dengan beberapa wilayah ULP Panakukang yang terjadi pemadaman listrik mulai pukul 16 sampai dengan 19, meliputi Jalan Tamalate, jalan di sekitaran Sultan Alauddin, kemudian Jalan Emiselan, Jalan Sultan Alauddin, juga kemudian di Jalan Rapocini, Macanda sebagian, dan berbagai wilayah lainnya. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan, Susan, dan kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Rudi Salam untuk para Tribuners. Dan selanjutnya untuk Anda semua, Tribuners, sebagai informasi lengkap dan juga lebih lanjut, reporter tribuntimur.com telah merangkum beberapa tanggapan dan testimoni warga Sulawesi Selatan akibat adanya pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pernah dapat giliran pemadaman listrik enggak dalam bulan ini? Pernah. Iya, itu antisipasinya kita bagaimana? Apalagi kita kan kerjanya sebagai konten kreator ya. Iya, antisipasi sebenarnya kalau untuk kebetulan karena kita bikin kontennya tidak pakai listrik, itu cuma paling itu yang kalau live streaming biasanya. Nah kan itu hari kayaknya lampunya setiap pagi ya, pagi siang. Jadi pastinya akhirnya memang pekerjaan rumah yang terbengkalai, mau live juga harus kerjain pekerjaan rumah dulu kan. Jadi paling itu di wifi, karena saya tidak pakai paket data, berharapnya kemarin di wifi. Jadi kalau pas mati lampu merana lah ya. Bulan ini Kak rutin mati lampu atau cuma sesekali? Rutin minggu lalu kayaknya itu beberapa kali ya Kak? Hari. Iya. Ada mungkin 4-5 hari kayak 4-5 hari. Berapa lama itu biasa padamnya? 3-4 jam. 3-4 jam ya Kak? Iya. Artinya kita tidak bisa live apapun ya, itu ya? Tidak bisa karena pakai wifi kan. Ada pemberitahuan sebelumnya Kak atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Saya tidak tahu apakah saya tidak baca berita, tapi saya tanya suami kan orangnya baca berita gitu. Suami dia bilang, kenapa nih dari pemberitahuan, ini kan biasa ada pemberitahuan kan? Ini kenapa anda ada? Oke. Terus Kak, apakah ada usaha lain apa begitu antisipasi yang kita lakukan karena mati lampu? Apakah? Iya sama juga dengan paket data pun juga kayaknya mau beli paket data. Kayaknya itu hari jaringannya juga tidak bisa tuh karena pasti towernya BTS-nya juga mungkin mati entah lah. Jadi ya udahlah, paling benar-benar tidak ada. Kayak untuk airnya sendiri Kak sempat menampung enggak kan air dan listrik? Oh iya ada, alhamdulillah, masya Allah ada air bisa ditampung. Jadi kalau sudah tahu begitu tuh karena itu 2-3 hari berturut-turut tuh pas hari keempat tuh air kayaknya harus nambung air nih tiap pagi. Jadi jaga-jaga. Jadi setelah pemadaman itu Kakak sudah rutin menampung air ya? Sudah. Gue pagi-pagi itu sudah nyalain mesin. Kan kalau dulu ya mungkin siang-siang apa, sekarang pagi-pagi. Begitu. Oke, kasih Kak. Soal pemadaman listrik oleh PLN beberapa hari terakhir ini Pak. Ya, jadi pemadaman ini saya rasa sangat merugikan masyarakat karena kadang tidak terjadwal, sering tiba-tiba. Apalagi kami yang di pesisir ini banyak yang menjadi pelaku usaha semacam pengepul ikan. Jadi ikan-ikan yang dikumpulkan itu dimasukkan dalam kulkas. Namun karena tidak adanya informasi tentang jadwal pemadamannya ini, akhirnya masyarakat tidak siap hingga kadang ikannya menjadi kualitasnya menurun karena di sini ikan-ikan yang dikumpulkan itu kadang yang masuk timbangan walaupun dari nilai-nilai yang kecil. Pak, sudah berapa hari ada pemadaman listrik di Salo sendiri Pak? Wah, itu saking seringnya dan tidak terjadwal. Saya sudah tidak bisa hitung. Sudah berkali-kali Pak. Biasanya terjadi malam hari atau siang hari Pak? Ya, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Oh, terakhir kapan Pak ada pemadaman? Tadi malam. Tadi malam ya. Berapa jam biasanya itu Pak? Durasinya kadang-kadang
2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Pak Di. Memang banyak warga tak yang sampaikan keluhan-keluhannya soal ini Pak. Oh, kalau keluhan banyak. Banyak. Jadi ada yang rusak, kulkasnya mulai rusak, alat-alat listriknya seperti TV dan lain-lain. Dan saya sendiri di rumah tiba-tiba 2 mata lampu putus. Oh iya. Bersamaan. Nah, ini lampu saya itu masih baru. Karena menurut pengetahuan saya kebetulan pernah mempelajari tentang elektro, terjadinya penurunan tegangan secara mendadak itu kan berdampak sekali terhadap listrik, terhadap alat elektronik tersebut. Harapan mungkin Pak yang disampaikan ke pihak PLN sebagai penyedia listrik? Ya, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada langkah-langkah sosialisasi terlebih dahulu, apakah melalui media sosial, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak grup WhatsApp, mungkin bisa melalui itu, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi apakah terserah dari PLN. Intinya ada langkah-langkah sosialisasi dulu supaya masyarakat ini bisa siap menghadapi pemadaman yang saya rasa mendadak sekali. Ya, selanjutnya Tribuners, untuk Anda berikut penjelasan resmi dari manajemen PLN soal pemadaman bergilir. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Ahmanurdin yang merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar. Bersama-sama GM Dirigo Penyaluran Sulawesi bersama semua jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN di Regional Sulawesi ini berikhtiar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami khususnya PLN kita dibantu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penerimaan hujan yang berkah. Mengapa kami melakukan masih ada strategis seperti ini hari ini? Karena perlu diketahui pembangkit listrik di situ Sulawesi bagian selatan mulai dari Poso sampai dengan Kendari ini banyak sekali yang berbasis air. Beberapa kereta besar dari Poso, dari Bakaru, dari Amalaya ini sangat-sangat kekurangan debit air. Nah, saya di luar daripada strategis ini ada beberapa upaya sebetulnya dilakukan. Ya, namun kembali bahwa segala sesuatu itu atas kehendak sang Pencipta yang luas. Kami pasrah jadi saat ini semata-mata kami terus melaksanakan sholat hari ini ya demi masyarakat khususnya masyarakat Sulawesi bagian selatan, tenggara dan barat yang menikmati listrik. Kalau kondisi PLTA kayak Bakaru yang Poso itu sejauh ini seperti apa memang Pak? Apakah memang sangat drop dari Ya, jadi PLTA itu ada namanya batas leveling air yang harus bisa dijaga untuk bisa beroperasi sesuai norma. Hari ini, Paten hari ini sengaja teman-teman dari Pak Jarod bersama timnya untuk menahan dulu air ya untuk digunakan malam hari. Kenapa malam hari? Ya malam hari karena beban paling tinggi pelanggan rumah tangga menggunakan. Nah, hari ini pun PLTA Bakaru, PLTA Poso, PLTA masih tetap beroperasi. Namun batasnya dibuat batas berbeda. Ya, air ini sengaja disimpan, tidak dibuat boros untuk nanti malam. Nah, harapannya apa? Harapannya kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Kuasa memberikan nikmat air, maka level air yang baik itu Danau Poso, Bakaru, Malaya ini terpenuhi. Nah, menjadi lagi kami pengelola kelistrikan ini menjadi lebih safety, lebih aman dan tentunya lebih handal lah dalam hal. Ya, demikianlah berita yang kami rangkum dalam informasi tentang adanya pemadaman bergilir yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan hanya untuk Anda, para Tribuners. Maka dengan itu, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Selatan dan juga tentunya adanya penjelasan dari PLN. Seperti kenapa ya? Salah. Sorry Kak, dikat sama kakak editor. Apa aja salah kamu? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 26 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan juga terfaktual untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini Tribuners, informasi terbaru yakni tentang adanya pemadaman listrik di Provinsi Sulawesi Selatan dan berikut beberapa penjelasan dari PLN. Namun sebelum itu, sebagai informasi terbaru untuk kita semua, bahwa seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir terjadi pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Kota Makassar. Dan PLN terus berupaya mempercepat pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan di sistem kelistrikan, khususnya di Sulawesi bagian selatan atau Subaksel. Dan adapun General Manager atau GM dari PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Bapak Moh Andi Adhamurdin mengatakan pihaknya bekerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik dan upaya tersebut pun katanya berangsur membuahkan hasil. Dan untuk informasi terbaru telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur, yakni rekan Rudi Salam. Selamat siang rekan Rudi. Ya, lantas untuk informasi bagi para Tribuners sendiri, rekan Rudi, apa yang menjadi penyebab listrik padam di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam beberapa waktu belakangan ini, rekan Rudi? Ya, baik rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa hingga hari ini tanggal 20 Selasa tanggal 26 September 2023 pemadaman listrik terus terjadi di wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya, di mana memang PLN saat ini terus berupaya untuk mengembalikan sistem kelistrikan di area Sulawesi bagian selatan atau Sulbangsel agar kembali normal. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah upaya skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTNH di sistem kelistrikan Sulbangsel atau Sulawesi bagian selatan. Nah, diketahui sendiri bahwa sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan telah terkoneksi melalui daratan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara sampai dengan Kendari, dan juga Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah Palu. Nah, Tribuners, berbagai upaya telah dilakukan PLN. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari penjelasan resmi dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Moh Andi mengatakan bahwa pembangkit listrik di Sulawesi bagian selatan itu banyak sekali yang menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana memang dasarnya adalah air. Seperti kita ketahui bahwa di musim kemarau yang berkepanjangan 1-2 bulan terakhir ini masih terus terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar pada umumnya, di mana memang kemarau panjang ini menyebabkan beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air masih kurang, sehingga PLTA yang ada di wilayah Sulawesi bagian selatan itu kekurangan debit air, sehingga
PLN unit Sulsel Rabar terus mempercepat pemulihan agar pemadaman listrik tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Selatan dan wilayah Sulawesi pada umumnya. Susan, kembali ke studio. Ya, baik rekan Rudi. Mengingat bahwa listrik merupakan salah satu elemen yang cukup penting bagi masyarakat sendiri, lantas apa saja upaya yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengembalikan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, rekan Rudi? Ya, baik, betul sekali rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang beberapa upaya telah dilakukan oleh PLN, khususnya PLN unit Sulsel Rabar atau Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Barat, terus mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah upaya berupa skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air. Nah, upaya ini telah dilaksanakan hingga saat ini dan terus diupayakan agar listrik di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya itu bisa kembali normal. Di mana Andi mengatakan bahwa pihaknya sengaja menahan debit air yang ada di wilayah PLTA tersebut untuk digunakan di malam hari, sehingga memang pada umumnya pemadaman listrik dilakukan pada siang hari di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi, karena memang penggunaan listrik di malam hari itu memakan beban yang cukup tinggi, kata PLN, sehingga pihaknya harus melaksanakan berbagai cara. Salah satunya yang saya sebutkan adalah modifikasi cuaca. Selain dari upaya yang dilakukan itu, PLN pada Jumat lalu juga melaksanakan doa bersama berupa juga sholat istiqsa bersama oleh manajemen PLN bagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, maksud kami Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, di mana puluhan peserta ataupun karyawan dari PLN unit Sulsel Rabar berdoa bersama, melaksanakan sholat untuk minta doa agar hujan kembali turun di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi dan Indonesia pada umumnya, agar sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan bisa kembali normal. Begitu, Susan. Ya. Ya, yang terakhir rekan Rudi, lantas bagaimana kondisi produksi listrik di PLTA wilayah Sulawesi Selatan sendiri sebagai salah satu alternatif sumber kelistrikan di Sulawesi Selatan, dan adakah informasi mengenai akan sampai kapan pemadaman listrik di Sulawesi Selatan ini akan berlangsung? Ya, betul sekali bahwa Tribuners dan Susan di studio, bahwa memang kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya itu menyebabkan pasokan atau produksi listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air saat ini menurun hingga 50% dari biasanya 100%, dan kini menurun 50% akibat dari kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Olehnya pihak PLN terus menghemat produksi pembangkit listrik tenaga air agar pengoperasian ataupun produksi listrik menggunakan PLTA atau tenaga air bisa kembali lancar. Di mana memang dijelaskan oleh General Manager PLN UEP bagian Sulawesi mengatakan bahwa pengaturan beban harus dilakukan pihaknya, sehingga air yang ada untuk keperluan saat ini bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depannya. Nah, Tribuners, untuk pemadaman listrik hingga hari ini pada Selasa 26 September 2023, pemadaman listrik masih terus terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar masih terjadi pada pukul 10 hingga dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.
kemudian ada juga pemadaman beberapa wilayah dari pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada malam harinya dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, beberapa wilayah tersebut seperti dengan beberapa wilayah ULP Panakukang yang terjadi pemadaman listrik mulai pukul 16 sampai dengan 19, meliputi Jalan Tamalate, jalan di sekitaran Sultan Alauddin, kemudian Jalan Emi Selan, Jalan Sultan Alauddin, juga kemudian di Jalan Rapocini, Macanda sebagian dan berbagai wilayah lainnya. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan, Susan, dan kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Rudi Salam untuk para Tribuners. Dan selanjutnya untuk Anda semua, Tribuners, sebagai informasi lengkap dan juga lebih lanjut, reporter tribuntimur.com telah merangkum beberapa tanggapan dan testimoni warga Sulawesi Selatan akibat adanya pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pernah dapat giliran pemadaman listrik enggak dalam bulan ini? Pernah. Iya, itu antisipasinya kita bagaimana? Apalagi kita kan kerjanya sebagai konten kreator ya. Iya, antisipasi sebenarnya kalau untuk kebetulan karena kita bikin kontennya tidak pakai listrik, itu cuma paling itu yang kalau live streaming biasanya. Nah kan itu hari kayaknya lampu setiap pagi ya, pagi siang. Jadi pastinya akhirnya memang pekerjaan rumah yang terbengkalai, mau live juga harus kerjain pekerjaan rumah dulu kan. Jadi paling itu di wifi, karena saya tidak pakai paket data, berharapnya kemarin di wifi. Jadi kalau pas mati lampu merana lah ya. Bulan ini Kak rutin mati lampu atau cuma sesekali? Rutin minggu lalu kayaknya itu. Beberapa kali ya Kak? Hari. Iya. Ada mungkin 4-5 hari kayaknya, 4-5 hari. Berapa lama itu biasa padamnya? 3-4 jam. 3-4 jam ya Kak? Iya. Artinya kita tidak bisa live apapun ya, itu ya? Tidak bisa karena pakai wifi kan. Tidak bisa semua. Ada pemberitahuan sebelumnya Kak atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Saya nggak tahu apakah saya tidak baca berita, tapi saya tanya suami kan orangnya baca berita gitu. Suami dia bilang, iya kenapa nih dari pemberitahuan, ini kan biasa ada pemberitahuan apa ya? Ini kenapa enggak ada? Oke. Terus Kak, apakah ada usaha lain apa begitu antisipasi yang kita lakukan karena mati lampu? Apakah? Iya sama juga yang ke paket data pun juga kayaknya mau beli paket data. Kayaknya itu hari jaringannya juga tidak bisa tuh karena pasti towernya BTS-nya juga mungkin mati entahlah. Jadi ya udahlah, paling benar tidak ada. Kayak untuk airnya sendiri Kak sempat menampung enggak kan air dan listrik? Oh iya ada, alhamdulillah masalah ada air bisa ditampung. Jadi kalau sudah tahu begitu tuh karena Yohan 2-3 hari berturut-turut tuh pas hari keempat tuh air kayaknya harus nambung air nih tiap pagi. Jadi jaga-jaga. Jadi setelah pemadaman itu Kakak sudah rutin menampung air ya? Sudah. Gue pagi-pagi itu sudah nyalain mesin. Kan kalau dulu ya mungkin siang-siang atau apa, sekarang pagi-pagi. Gitu. Oke, kasih Kak. Soal pemadaman listrik oleh PLN beberapa hari terakhir ini Pak. Ya, jadi pemadaman ini saya rasa sangat merugikan masyarakat karena kadang tidak terjadwal, sering tiba-tiba. Apalagi kami yang di pesisir ini banyak yang menjadi pelaku usaha semacam pengepul ikan. Jadi ikan-ikan yang dikumpulkan itu dimasukkan dalam kulkas. Namun karena tidak adanya informasi tentang jadwal pemadamannya ini, akhirnya masyarakat tidak siap hingga kadang ikannya menjadi kualitasnya menurun karena di sini ikan-ikan yang dikumpulkan itu kadang yang masuk timbangan walaupun dari nilai-nilai yang kecil. Pak, sudah berapa hari ada pemadaman listrik di Halo sendiri Pak? Wah, itu saking seringnya dan tidak terjadwal. Saya sudah tidak bisa hitung. Sudah berkali-kali Pak. Biasanya terjadi malam hari atau siang hari Pak? Ya, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Oh, terakhir kapan Pak ada pemadaman? Tadi malam. Tadi malam ya. Berapa jam biasanya itu Pak? Durasinya kadang-kadang
2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Pak Di. Memang banyak warga tak yang sampaikan keluhan-keluhannya soal ini Pak. Oh, kalau keluhan banyak. Jadi ada yang rusak, kulkasnya mulai rusak, alat-alat listriknya seperti TV dan lain-lain. Dan saya sendiri di rumah tiba-tiba 2 mata lampu putus. Oh iya. Bersamaan. Nah, ini lampu saya itu masih baru. Karena menurut pengetahuan saya kebetulan pernah mempelajari tentang elektro, terjadinya penurunan tegangan secara mendadak itu kan berdampak sekali terhadap listrik, terhadap alat elektronik tersebut. Harapan mungkin Pak yang disampaikan ke pihak PLN sebagai penyedia listrik? Ya, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada langkah-langkah sosialisasi terlebih dahulu, apakah melalui media sosial, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak grup WhatsApp, mungkin bisa melalui itu, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi apakah terserah dari PLN. Intinya ada langkah-langkah sosialisasi dulu supaya masyarakat ini bisa siap menghadapi pemadaman yang saya rasa mendadak sekali. Ya, selanjutnya Tribuners, untuk Anda berikut penjelasan resmi dari manajemen PLN soal pemadaman bergilir. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Ahmanurdin yang merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar. Bersama-sama GM Didindo Penyaluran Sulawesi bersama semua jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN di Regional Sulawesi ini berikhtiar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami khususnya PLN kita dibantu oleh Gusti Allah dalam Maha Kuasa memberikan keberkahan hujan yang berkah. Mengapa kami melakukan melaksanakan strategi seperti ini hari ini? Karena perlu diketahui pembangkit listrik di situ Sulawesi bagian selatan mulai dari Poso sampai dengan Kendari ini banyak sekali yang berbasis air. Beberapa meter besar dari Poso, dari Bakaru, dari Amalea ini sangat-sangat kekurangan debit air. Nah, saya di luar daripada sholat istiqomah ini ada beberapa wilayah sebetulnya dilakukan. Ya, namun kembali bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Sang Pencipta yang luas. Kami pasrah di saat ini semata-mata kami terus melaksanakan sholat hari ini ya demi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi bagian selatan, tenggara dan barat yang menikmati listrik. Kalau kondisi PLTA kayak Bakaru yang Poso itu sejauh ini seperti apa memang Pak? Apakah memang sangat drop dari? Ya, jadi PLTA itu ada namanya batas leveling air yang harus bisa dijaga untuk bisa beroperasi sesuai norma. Hari ini, Patan hari ini sengaja teman-teman dari Pak Jarod bersama timnya untuk menahan dulu air ya untuk digunakan malam hari. Kenapa malam hari? Ya malam hari karena beban paling tinggi pelanggan rumah tangga menggunakan. Nah, hari ini pun PLTA Bakaru, PLTA Poso, PLTA Malaya masih tetap beroperasi. Namun batasnya dibuat batas rendah. Ya air ini sengaja disimpan, tidak dibuat boros untuk nanti malam. Dan harapannya apa? Harapannya kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Kuasa memberikan nikmat air, maka level air yang baik itu kalau Poso, Bakaru, Malaya ini terpenuhi, menjadi lagi kami pengelola kelistrikan ini menjadi lebih safety, lebih aman dan tentunya lebih handal lah dalam hal. Ya, demikianlah berita yang kami rangkum dalam informasi tentang adanya pemadaman bergilir yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan hanya untuk Anda, para Tribuners. Maka dengan itu, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Sulawesi Selatan dan juga tentunya adanya penjelasan dari PLN. Seperti kenapa ya? Salah. Sorry Kak, dikat sama kakak editor. Apa aja salah kamu? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 26 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan juga terfaktual untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini Tribuners, informasi terbaru yakni tentang adanya pemadaman listrik di Provinsi Sulawesi Selatan dan berikut beberapa penjelasan dari PLN. Namun sebelum itu, sebagai informasi terbaru untuk kita semua, bahwa seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir terjadi pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Kota Makassar. Dan PLN terus berupaya mempercepat pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan di sistem kelistrikan, khususnya di Sulawesi bagian selatan atau Subaksel. Dan adapun General Manager atau GM dari PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Bapak Moh Andi Adhamurnurdin mengatakan pihaknya bekerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik dan upaya tersebut pun katanya berangsur membuahkan hasil. Dan untuk informasi terbaru telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur, yakni rekan Rudi Salam. Selamat siang rekan Rudi. Ya, lantas untuk informasi bagi para Tribuners sendiri, rekan Rudi, apa yang menjadi penyebab listrik padam di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam beberapa waktu belakangan ini, rekan Rudi? Ya, baik rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa hingga hari ini tanggal 20 Selasa tanggal 26 September 2023 pemadaman listrik terus terjadi di wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya, di mana memang PLN saat ini terus berupaya untuk mengembalikan sistem kelistrikan di area Sulawesi bagian selatan atau Sulbangsel agar kembali normal. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah upaya skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTNH di sistem kelistrikan Sulbangsel atau Sulawesi bagian selatan. Nah, diketahui sendiri bahwa sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan telah terkoneksi melalui daratan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara sampai dengan Kendari, dan juga Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah Palu. Nah, Tribuners, berbagai upaya telah dilakukan PLN. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari penjelasan resmi dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Moh Andi mengatakan bahwa pembangkit listrik di Sulawesi bagian selatan itu banyak sekali yang menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana memang dasarnya adalah air. Seperti kita ketahui bahwa di musim kemarau yang berkepanjangan 1-2 bulan terakhir ini masih terus terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar pada umumnya, di mana memang kemarau panjang ini menyebabkan beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air masih kurang, sehingga PLTA yang ada di wilayah Sulawesi bagian selatan itu kekurangan debit air, sehingga PLN
unit Sulsel Rabar terus mempercepat pemulihan agar pemadaman listrik tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Selatan dan wilayah Sulawesi pada umumnya. Susan, kembali ke studio. Ya, baik rekan Rudi. Mengingat bahwa listrik merupakan salah satu elemen yang cukup penting bagi masyarakat sendiri, lantas apa saja upaya yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengembalikan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, rekan Rudi? Ya, baik, betul sekali rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang beberapa upaya telah dilakukan oleh PLN, khususnya PLN unit Sulsel Rabar atau Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Barat, terus mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah upaya berupa skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air. Nah, upaya ini telah dilaksanakan hingga saat ini dan terus diupayakan agar listrik di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya itu bisa kembali normal. Di mana Andi mengatakan bahwa pihaknya sengaja menahan debit air yang ada di wilayah PLTA tersebut untuk digunakan di malam hari, sehingga memang pada umumnya pemadaman listrik dilakukan pada siang hari di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi, karena memang penggunaan listrik di malam hari itu memakan beban yang cukup tinggi, kata PLN, sehingga pihaknya harus melaksanakan berbagai cara. Salah satunya yang saya sebutkan adalah modifikasi cuaca. Selain dari upaya yang dilakukan itu, PLN pada Jumat lalu juga melaksanakan doa bersama berupa juga sholat istiqsa bersama oleh manajemen PLN bagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, maksud kami Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, di mana puluhan peserta ataupun karyawan dari PLN unit Sulsel Rabar berdoa bersama, melaksanakan sholat untuk minta doa agar hujan kembali turun di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi dan Indonesia pada umumnya, agar sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan bisa kembali normal. Begitu, Susan. Ya. Ya, yang terakhir rekan Rudi, lantas bagaimana kondisi produksi listrik di PLTA wilayah Sulawesi Selatan sendiri sebagai salah satu alternatif sumber kelistrikan di Sulawesi Selatan, dan adakah informasi mengenai akan sampai kapan pemadaman listrik di Sulawesi Selatan ini akan berlangsung? Ya, betul sekali bahwa Tribuners dan Susan di studio, bahwa memang kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya itu menyebabkan pasokan atau produksi listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air saat ini menurun hingga 50% dari biasanya 100%, dan ini menurun 50% akibat dari kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Olehnya pihak PLN terus menghemat produksi pembangkit listrik tenaga air agar pengoperasian ataupun produksi listrik menggunakan PLTA atau tenaga air bisa kembali lancar. Di mana memang dijelaskan oleh General Manager PLN UEP bagian Sulawesi mengatakan bahwa pengaturan beban harus dilakukan pihaknya, sehingga air yang ada untuk keperluan saat ini bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depannya. Nah, Tribuners, untuk pemadaman listrik hingga hari ini pada Selasa 26 September 2023, pemadaman listrik masih terus terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar masih terjadi pada pukul 10 hingga dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada juga pemadaman beberapa wilayah
dari pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada malam harinya dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, beberapa wilayah tersebut seperti dengan beberapa wilayah ULP Panakukang yang terjadi pemadaman listrik mulai pukul 16 sampai dengan 19, meliputi Jalan Tamalate, jalan di sekitaran Sultan Alauddin, kemudian Jalan Emi Selan, Jalan Sultan Alauddin, juga kemudian di Jalan Rapocini, Macanda sebagian, dan berbagai wilayah lainnya. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan, Susan, dan kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Rudi Salam untuk para Tribuners. Dan selanjutnya untuk Anda semua, Tribuners, sebagai informasi lengkap dan juga lebih lanjut, reporter tribuntimur.com telah merangkum beberapa tanggapan dan testimoni warga Sulawesi Selatan akibat adanya pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pernah dapat giliran pemadaman listrik enggak dalam bulan ini? Pernah. Iya, itu antisipasinya kita bagaimana? Apalagi kita kan kerjanya sebagai konten kreator ya. Iya, antisipasi sebenarnya kalau untuk kebetulan karena kita bikin kontennya tidak pakai listrik, itu cuma paling itu yang kalau live streaming biasanya. Nah kan itu hari kayaknya lampu sampai pagi ya, pagi siang. Jadi pastinya akhirnya memang pekerjaan rumah yang terbengkalai, mau live juga harus kerjain pekerjaan rumah dulu kan. Jadi paling itu di wifi, karena saya tidak pakai paket data, berharapnya kemarin di wifi. Jadi kalau pas mati lampu merana lah ya. Bulan ini Kak rutin mati lampu atau cuma sesekali? Rutin minggu lalu kayaknya itu. Beberapa kali ya Kak? Hari. Iya. Ada mungkin 4-5 hari kayak 4-5 hari. Berapa lama itu biasa padamnya? 3-4 jam. 3-4 jam ya Kak? Iya. Artinya kita tidak bisa live apapun ya, itu ya? Nggak bisa karena pakai wifi kan. Ada pemberitahuan sebelumnya Kak atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Saya nggak tahu apakah saya tidak baca berita, tapi saya tanya suami kan orangnya baca berita gitu. Suami dia bilang, iya kenapa nih dari pemberitahuan, ini kan biasa ada pemberitahuan apa ya? Ini kenapa nggak ada? Oke. Terus Kak, apakah ada usaha lain apa begitu antisipasi yang kita lakukan karena mati lampu? Apakah? Iya sama juga yang ke paket data pun juga kayaknya mau beli paket data. Kayaknya itu hari jaringannya juga tidak bisa tuh karena pasti towernya BTS-nya juga mungkin mati entahlah. Jadi ya udahlah, paling benar tidak ada. Kayak untuk airnya sendiri Kak sempat menampung nggak kan air dan listrik? Oh iya ada, alhamdulillah, masalah ada air bisa ditampung. Jadi kalau sudah tahu begitu tuh karena itu 2-3 hari berturut-turut tuh pas hari keempat tuh air kayaknya harus nambung air nih tiap pagi. Jadi jaga-jaga. Jadi setelah pemadaman itu Kakak sudah rutin menampung air ya? Sudah. Gue pagi-pagi itu sudah nyalain mesin. Kan kalau dulu ya mungkin siang-siang atau apa, sekarang pagi-pagi. Begitu. Oke, kasih Kak. Soal pemadaman listrik oleh PLN beberapa hari terakhir ini Pak. Ya, jadi pemadaman ini saya rasa sangat merugikan masyarakat karena kadang tidak terjadwal, sering tiba-tiba. Apalagi kami yang di pesisir ini banyak yang menjadi pelaku usaha semacam pengepul ikan. Jadi ikan-ikan yang dikumpulkan itu dimasukkan dalam kulkas. Namun karena tidak adanya informasi tentang jadwal pemadamannya ini, akhirnya masyarakat tidak siap hingga kadang ikannya menjadi kualitasnya menurun karena di sini ikan-ikan yang dikumpulkan itu kadang yang masuk timbangan walaupun dari nilai-nilai yang kecil. Pak, sudah berapa hari ada pemadaman listrik di Halo sendiri Pak? Wah, itu saking seringnya dan tidak terjadwal. Saya sudah tidak bisa hitung. Sudah berkali-kali Pak. Biasanya terjadi malam hari atau siang hari Pak? Ya, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Oh, terakhir kapan Pak ada pemadaman? Tadi malam. Tadi malam ya. Berapa jam biasanya itu Pak? Durasinya kadang-kadang
2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Pak Di. Memang banyak warga tak yang sampaikan keluhan-keluhannya soal ini Pak. Oh, kalau keluhan banyak. Banyak. Jadi ada yang rusak, kulkasnya mulai rusak, alat-alat listriknya seperti TV dan lain-lain. Dan saya sendiri di rumah tiba-tiba 2 mata lampu putus. Oh iya. Bersamaan. Nah, ini lampu saya itu masih baru. Karena menurut pengetahuan saya kebetulan pernah mempelajari tentang elektro, terjadinya penurunan tegangan secara mendadak itu kan berdampak sekali terhadap listrik, terhadap alat elektronik tersebut. Harapan mungkin Pak yang disampaikan ke pihak PLN sebagai penyedia listrik? Ya, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada langkah-langkah sosialisasi terlebih dahulu, apakah melalui media sosial, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak grup WhatsApp, mungkin bisa melalui itu, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi apakah terserah dari PLN. Intinya ada langkah-langkah sosialisasi dulu supaya masyarakat ini bisa siap menghadapi pemadaman yang saya rasa mendadak sekali. Ya, selanjutnya Tribuners, untuk Anda berikut penjelasan resmi dari manajemen PLN soal pemadaman bergilir. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Ahmanurdin yang merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar. Bersama-sama GM Didindo Penyaluran Sulawesi bersama semua jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN di Regional Sulawesi ini berikhtiar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami khususnya PLN kita mampu dan Allah dalam Maha Kuasa memberikan keberkahan yang berkah. Mengapa kami melakukan melaksanakan strategi seperti ini hari ini? Karena perlu diketahui pembangkit listrik di situ Sulawesi bagian selatan mulai dari Poso sampai dengan Kendari ini banyak sekali yang berbasis air. Beberapa meter besar dari Poso, dari Bakaru, dari Amalaya ini sangat-sangat kekurangan debit air. Nah, saya di luar daripada strategi istiqomah ini ada beberapa upaya sebetulnya dilakukan. Ya, namun kembali bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Sang Pencipta yang luas. Kami pasrah untuk saat ini semata-mata kami terus melaksanakan sholat hari ini ya demi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi bagian selatan, tenggara dan barat yang menikmati listrik. Kalau kondisi PLTA kayak Bakaru yang Poso itu sejauh ini seperti apa memang Pak? Apakah memang sangat drop dari? Ya, jadi PLTA itu ada namanya batas leveling air yang harus bisa dijaga untuk bisa beroperasi sesuai normal. Hari ini, Patan hari ini sengaja teman-teman dari Pak Daud bersama timnya untuk menahan dulu air ya untuk digunakan malam hari. Kenapa malam hari? Ya malam hari karena beban paling tinggi pelanggan rumah tangga menggunakan. Nah, hari ini pun PLTA Bakaru, PLTA Poso, PLTA mana masih tetap beroperasi. Namun batasnya dibuat batas rendah. Ya air ini sengaja disimpan, tidak dibuat boros untuk nanti malam. Nah, harapannya apa? Harapannya kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Kuasa memberikan nikmat air, maka level air yang baik itu Danau Poso, Bakaru, Malaya ini terpenuhi. Nah, menjadi lagi kami pengelola kelistrikan ini menjadi lebih safety, lebih aman dan tentunya lebih handal lah dalam. Ya, demikianlah berita yang kami rangkum dalam informasi tentang adanya pemadaman bergilir yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan hanya untuk Anda, para Tribuners. Maka dengan itu, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Sulawesi Selatan dan juga tentunya adanya penjelasan dari PLN. Seperti kenapa ya? Salah. Sorry Kak, dikat sama kakak editor. Apa aja salah kamu? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 26 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan juga terfaktual untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini Tribuners, informasi terbaru yakni tentang adanya pemadaman listrik di Provinsi Sulawesi Selatan dan berikut beberapa penjelasan dari PLN. Namun sebelum itu, sebagai informasi terbaru untuk kita semua, bahwa seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir terjadi pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Kota Makassar. Dan PLN terus berupaya mempercepat pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan di sistem kelistrikan, khususnya di Sulawesi bagian selatan atau Subaksel. Dan adapun General Manager atau GM dari PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Bapak Moh Andi Adhamurdin mengatakan pihaknya bekerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik dan upaya tersebut pun katanya berangsur membuahkan hasil. Dan untuk informasi terbaru telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur, yakni rekan Rudi Salam. Selamat siang rekan Rudi. Ya, lantas untuk informasi bagi para Tribuners sendiri, rekan Rudi, apa yang menjadi penyebab listrik padam di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam beberapa waktu belakangan ini, rekan Rudi? Ya, baik rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa hingga hari ini tanggal 20 Selasa tanggal 26 September 2023 pemadaman listrik terus terjadi di wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya, di mana memang PLN saat ini terus berupaya untuk mengembalikan sistem kelistrikan di area Sulawesi bagian selatan atau Sulbangsel agar kembali normal. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah upaya skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTNH di sistem kelistrikan Sulbangsel atau Sulawesi bagian selatan. Nah, diketahui sendiri bahwa sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan telah terkoneksi melalui daratan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara sampai dengan Kendari, dan juga Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah Palu. Nah, Tribuners, berbagai upaya telah dilakukan PLN. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari penjelasan resmi dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Moh Andi mengatakan bahwa pembangkit listrik di Sulawesi bagian selatan itu banyak sekali yang menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana memang dasarnya adalah air. Seperti kita ketahui bahwa di musim kemarau yang berkepanjangan 1-2 bulan terakhir ini masih terus terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar pada umumnya, di mana memang kemarau panjang ini menyebabkan beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air masih kurang, sehingga PLTA yang ada di wilayah Sulawesi bagian selatan itu kekurangan debit air, sehingga PLN Unit Sulsel Rabar
terus mempercepat pemulihan agar pemadaman listrik tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Selatan dan wilayah Sulawesi pada umumnya. Susan, kembali ke studio. Ya, baik rekan Rudi. Mengingat bahwa listrik merupakan salah satu elemen yang cukup penting bagi masyarakat sendiri, lantas apa saja upaya yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengembalikan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, rekan Rudi? Ya, baik, betul sekali rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang beberapa upaya telah dilakukan oleh PLN, khususnya PLN unit Sulsel Rabar atau Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Barat, terus mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah upaya berupa skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air. Nah, upaya ini telah dilaksanakan hingga saat ini dan terus diupayakan agar listrik di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya itu bisa kembali normal. Di mana Andi mengatakan bahwa pihaknya sengaja menahan debit air yang ada di wilayah PLTA tersebut untuk digunakan di malam hari, sehingga memang pada umumnya pemadaman listrik dilakukan pada siang hari di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi, karena memang penggunaan listrik di malam hari itu memakan beban yang cukup tinggi, kata PLN, sehingga pihaknya harus melaksanakan berbagai cara. Salah satunya yang saya sebutkan adalah modifikasi cuaca. Selain dari upaya yang dilakukan itu, PLN pada Jumat lalu juga melaksanakan doa bersama berupa juga sholat istiqsa bersama oleh manajemen PLN bagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, maksud kami Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, di mana puluhan peserta ataupun karyawan dari PLN Unit Sulawesi Sabar berdoa bersama, melaksanakan sholat untuk minta doa agar hujan kembali turun di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi dan Indonesia pada umumnya, agar sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan bisa kembali normal. Begitu, Susan. Ya. Ya, yang terakhir rekan Rudi, lantas bagaimana kondisi produksi listrik di PLTA wilayah Sulawesi Selatan sendiri sebagai salah satu alternatif sumber kelistrikan di Sulawesi Selatan, dan adakah informasi mengenai akan sampai kapan pemadaman listrik di Sulawesi Selatan ini akan berlangsung? Ya, betul sekali bahwa Tribuners dan Susan di studio, bahwa memang kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya itu menyebabkan pasokan atau produksi listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air saat ini menurun hingga 50% dari biasanya 100%, dan kini menurun 50% akibat dari kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Olehnya pihak PLN terus menghemat produksi pembangkit listrik tenaga air agar pengoperasian ataupun produksi listrik menggunakan PLTA atau tenaga air bisa kembali lancar. Di mana memang dijelaskan oleh General Manager PLN UEP bagian Sulawesi mengatakan bahwa pengaturan beban harus dilakukan pihaknya, sehingga air yang ada untuk keperluan saat ini bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depannya. Nah, Tribuners, untuk pemadaman listrik hingga hari ini pada Selasa 26 September 2023, pemadaman listrik masih terus terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar masih terjadi pada pukul 10 hingga dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada juga pemadaman di beberapa wilayah
dari pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada malam harinya dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, beberapa wilayah tersebut seperti dengan beberapa wilayah ULP Panakukang yang terjadi pemadaman listrik mulai pukul 16 sampai dengan 19, meliputi Jalan Tamalate, jalan di sekitaran Sultan Alauddin, kemudian Jalan Emi Selan, Jalan Sultan Alauddin, juga kemudian di Jalan Rapocini, Macanda sebagian dan berbagai wilayah lainnya. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan, Susan, dan kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Rudi Salam untuk para Tribuners. Dan selanjutnya untuk Anda semua, Tribuners, sebagai informasi lengkap dan juga lebih lanjut, reporter tribuntimur.com telah merangkum beberapa tanggapan dan testimoni warga Sulawesi Selatan akibat adanya pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pernah dapat giliran pemadaman listrik enggak dalam bulan ini? Pernah. Iya, itu antisipasinya kita bagaimana? Apalagi kita kan kerjanya sebagai konten kreator ya. Iya, antisipasi sebenarnya kalau untuk kebetulan karena kita bikin kontennya tidak pakai listrik, itu cuma paling itu yang kalau live streaming biasanya. Nah kan itu hari kayaknya lambat sok setiap pagi ya, pagi siang. Jadi pastinya akhirnya memang pekerjaan rumah yang terbengkalai, mau live juga harus kerjain pekerjaan rumah dulu kan. Jadi paling itu di wifi. Karena saya tidak pakai paket data, berharapnya kemarin di wifi. Waktu kalau pas mati lampu merana lah ya. Bulan ini Kak rutin mati lampu atau cuma sesekali? Rutin minggu lalu kayaknya itu. Beberapa kali ya Kak? Hari. Iya. Ada mungkin 4-5 hari kayak 4-5 hari. Berapa lama itu biasa padamnya? 3-4 jam. 3-4 jam ya Kak? Iya. Artinya kita tidak bisa live apapun ya, itu ya? Tidak bisa karena pakai wifi kan. Ada pemberitahuan sebelumnya Kak atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Saya nggak tahu apakah saya tidak baca berita, tapi saya tanya suami kan orangnya baca berita gitu. Suami dia bilang, ih kenapa nih dari pemberitahuan, ini kan biasa ada pemberitahuan apa ya? Ini kenapa nggak ada? Oke. Terus Kak, apakah ada usaha lain apa begitu antisipasi yang kita lakukan karena mati lampu? Apakah? Iya sama juga yang ke paket data pun juga kayaknya mau beli paket data. Kayaknya itu hari jaringannya juga tidak bisa tuh karena pasti towernya BTS-nya juga mungkin mati entah. Jadi ya udahlah, paling benar tidak ada. Kayak untuk airnya sendiri Kak sempat menampung enggak kan air dan listrik? Oh iya ada, alhamdulillah, masya Allah ada bisa ditampung. Jadi kalau sudah tahu begitu tuh karena Yohan 2-3 hari berturut-turut tuh pas hari keempat tuh air kayaknya harus nampung air nih tiap pagi. Jadi jaga-jaga. Jadi setelah pemadaman itu Kakak sudah rutin menampung air ya? Sudah. Gue pagi-pagi itu sudah nyalain mesin kan, kalau dulu ya mungkin siang-siang atau apa, sekarang pagi-pagi begitu. Oke, kasih Kak. Soal pemadaman listrik oleh PLN beberapa hari terakhir ini Pak. Ya, jadi pemadaman ini saya rasa sangat merugikan masyarakat karena kadang tidak terjadwal, sering tiba-tiba. Apalagi kami yang di pesisir ini banyak yang menjadi pelaku usaha semacam pengepul ikan. Jadi ikan-ikan yang dikumpulkan itu dimasukkan dalam kulkas. Namun karena tidak adanya informasi tentang jadwal pemadamannya ini, akhirnya masyarakat tidak siap hingga kadang ikannya menjadi kualitasnya menurun karena di sini ikan-ikan yang dikumpulkan itu kadang yang masuk timbangan walaupun dari nilai-nilai yang kecil. Pak, sudah berapa hari ada pemadaman listrik di Kalo sendiri Pak? Wah, itu saking seringnya dan tidak terjadwal. Saya sudah tidak bisa hitung. Sudah berkali-kali Pak. Biasanya terjadi malam hari atau siang hari Pak? Ya, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Oh, terakhir kapan Pak ada pemadaman? Tadi malam. Tadi malam ya. Berapa jam biasanya itu Pak? Durasinya kadang-kadang
2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam Pak Di. Memang banyak warga tak yang sampaikan keluhan-keluhannya soal ini Pak. Oh, kalau keluhan banyak. Jadi ada yang rusak, kulkasnya mulai rusak, alat-alat listriknya seperti TV dan lain-lain. Dan saya sendiri di rumah tiba-tiba 2 mata lampu putus. Oh iya. Bersamaan. Nah, ini lampu saya itu masih baru. Karena menurut pengetahuan saya kebetulan pernah mempelajari tentang elektro, terjadinya penurunan tegangan secara mendadak itu kan berdampak sekali terhadap listrik, terhadap alat elektronik tersebut. Harapan mungkin Pak yang disampaikan ke pihak PLN sebagai penyedia listrik? Ya, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada langkah-langkah sosialisasi terlebih dahulu, apakah melalui media sosial, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak grup WhatsApp, mungkin bisa melalui itu, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi apakah terserah dari PLN. Intinya ada langkah-langkah sosialisasi dulu supaya masyarakat ini bisa siap menghadapi pemadaman yang saya rasa mendadak sekali. Ya, selanjutnya Tribuners, untuk Anda berikut penjelasan resmi dari manajemen PLN soal pemadaman bergilir. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Ahmanurdin yang merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar. Bersama-sama GM Dirigo Penyaluran Sulawesi bersama semua jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN di Regional Sulawesi ini berikhtiar menajat agar kami punya PLN kita dibantu dan istiqomah dalam menerima kuasa memberikan kehidupan yang mereka. Mengapa kami melakukan melaksanakan strategi seperti ini hari ini? Karena perlu diketahui pembangkit listrik di situ Sulawesi bagian selatan mulai dari Poso sampai dengan Kendari ini banyak sekali yang berbasis air. Beberapa meter besar dari Poso dan Bakaru dan Malaya ini sangat-sangat kekurangan debit air. Nah, saya di luar daripada strategi istiqomah ini ada beberapa upaya sebetulnya dilakukan. Ya, namun kembali bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Sang Pencipta yang luas. Kami pasrah di saat ini semata-mata kami terus melaksanakan sholat hari ini ya demi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi bagian selatan, tenggara dan barat yang menikmati listrik. Kalau kondisi PLTA kayak Bakaru yang Poso itu sejauh ini seperti apa memang Pak? Apakah memang sangat drop dari? Ya, jadi PLTA itu ada namanya batas leveling air yang harus bisa dijaga untuk bisa beroperasi sesuai norma. Hari ini, paten hari ini sengaja teman-teman dari Pak Jarod bersama timnya untuk menahan dulu air ya untuk digunakan malam hari. Kenapa malam hari? Ya malam hari karena beban paling tinggi pelanggan rumah tangga menggunakan. Nah, hari ini pun PLTA Bakaru, PLTA Poso, PLTA Malaya masih tetap beroperasi. Namun batasnya dibuat batas rendah. Ya, air ini sengaja disimpan, tidak dibuat boros untuk nanti malam. Nah, harapannya apa? Harapannya kalau memang Allah SWT Sang Maha Kuasa memberikan nikmat air, maka level air yang baik itu kalau Poso, Bakaru, Malaya ini terpenuhi, menjadi lagi kami pengelola kelistrikan ini menjadi lebih safety, lebih aman dan tentunya lebih handal lah dalam hal. Ya, demikianlah berita yang kami rangkum dalam informasi tentang adanya pemadaman bergilir yang melanda Provinsi Sulawesi Selatan hanya untuk Anda, para Tribuners. Maka dengan itu, saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Sulawesi Selatan dan juga tentunya adanya penjelasan dari PLN. Seperti kenapa ya? Salah. Sorry Kak, dikat sama kakak editor. Apa aja salah kamu? Ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 26 September 2023. Dan dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan juga terfaktual untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan untuk hari ini Tribuners, informasi terbaru yakni tentang adanya pemadaman listrik di Provinsi Sulawesi Selatan dan berikut beberapa penjelasan dari PLN. Namun sebelum itu, sebagai informasi terbaru untuk kita semua, bahwa seperti yang kita ketahui, beberapa hari terakhir terjadi pemadaman bergilir di Sulawesi Selatan, tak terkecuali di Kota Makassar. Dan PLN terus berupaya mempercepat pemeliharaan infrastruktur ketenaga listrikan di sistem kelistrikan, khususnya di Sulawesi bagian selatan atau Subaksel. Dan adapun General Manager atau GM dari PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Bapak Moh Andi Adhamurnurdin mengatakan pihaknya bekerja siang dan malam untuk mempercepat pemulihan pasokan listrik dan upaya tersebut pun katanya berangsur membuahkan hasil. Dan untuk informasi terbaru telah bergabung bersama kami reporter Tribun Timur, yakni rekan Rudi Salam. Selamat siang rekan Rudi. Ya, lantas untuk informasi bagi para Tribuners sendiri, rekan Rudi, apa yang menjadi penyebab listrik padam di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri dalam beberapa waktu belakangan ini, rekan Rudi? Ya, baik rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa hingga hari ini tanggal 20 Selasa tanggal 26 September 2023 pemadaman listrik terus terjadi di wilayah Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan dan Makassar pada khususnya, di mana memang PLN saat ini terus berupaya untuk mengembalikan sistem kelistrikan di area Sulawesi bagian selatan atau Sulbangsel agar kembali normal. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa salah satu langkah yang dilakukan adalah upaya skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disebut dengan PLTA, dan juga pembangkit listrik tenaga mini hidro atau PLTNH di sistem kelistrikan Sulbangsel atau Sulawesi bagian selatan. Nah, diketahui sendiri bahwa sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan telah terkoneksi melalui daratan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kolaka Utara sampai dengan Kendari, dan juga Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah Palu. Nah, Tribuners, berbagai upaya telah dilakukan PLN. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu dari penjelasan resmi dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar, Moh Andi mengatakan bahwa pembangkit listrik di Sulawesi bagian selatan itu banyak sekali yang menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, di mana memang dasarnya adalah air. Seperti kita ketahui bahwa di musim kemarau yang berkepanjangan 1-2 bulan terakhir ini masih terus terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan Makassar pada umumnya, di mana memang kemarau panjang ini menyebabkan beberapa PLTA atau pembangkit listrik tenaga air masih kurang, sehingga PLTA yang ada di wilayah Sulawesi bagian selatan itu kekurangan debit air, sehingga PLN Unit Sulsel Rabar
terus mempercepat pemulihan agar pemadaman listrik tidak terjadi lagi di wilayah Sulawesi Selatan dan wilayah Sulawesi pada umumnya. Susan, kembali ke studio. Ya, baik rekan Rudi. Mengingat bahwa listrik merupakan salah satu elemen yang cukup penting bagi masyarakat sendiri, lantas apa saja upaya yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh PLN untuk mengembalikan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, rekan Rudi? Ya, baik, betul sekali rekan Susan dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa memang beberapa upaya telah dilakukan oleh PLN, khususnya PLN unit Sulsel Rabar atau Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Sulawesi Barat, terus mengupayakan berbagai hal. Salah satunya adalah upaya berupa skema modifikasi cuaca untuk optimalisasi pengoperasian pembangkit listrik tenaga air. Nah, upaya ini telah dilaksanakan hingga saat ini dan terus diupayakan agar listrik di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi pada umumnya itu bisa kembali normal. Di mana Andi mengatakan bahwa pihaknya sengaja menahan debit air yang ada di wilayah PLTA tersebut untuk digunakan di malam hari, sehingga memang pada umumnya pemadaman listrik dilakukan pada siang hari di beberapa wilayah di Provinsi Sulawesi, karena memang penggunaan listrik di malam hari itu memakan beban yang cukup tinggi, kata PLN, sehingga pihaknya harus melaksanakan berbagai cara. Salah satunya yang saya sebutkan adalah modifikasi cuaca. Selain dari upaya yang dilakukan itu, PLN pada Jumat lalu juga melaksanakan doa bersama berupa juga sholat istiqsa bersama oleh manajemen PLN bagian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, maksud kami Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, di mana puluhan peserta ataupun karyawan dari PLN Unit Sulawesi Sabar berdoa bersama, melaksanakan sholat untuk minta doa agar hujan kembali turun di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi dan Indonesia pada umumnya, agar sistem kelistrikan di Sulawesi Selatan bisa kembali normal. Begitu, Susan. Ya. Ya, yang terakhir rekan Rudi, lantas bagaimana kondisi produksi listrik di PLTA wilayah Sulawesi Selatan sendiri sebagai salah satu alternatif sumber kelistrikan di Sulawesi Selatan, dan adakah informasi mengenai akan sampai kapan pemadaman listrik di Sulawesi Selatan ini akan berlangsung? Ya, betul sekali bahwa Tribuners dan Susan di studio, bahwa memang kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan pada khususnya itu menyebabkan pasokan atau produksi listrik di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air saat ini menurun hingga 50% dari biasanya 100%, dan ini menurun 50% akibat dari kemarau panjang yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan. Olehnya pihak PLN terus menghemat produksi pembangkit listrik tenaga air agar pengoperasian ataupun produksi listrik menggunakan PLTA atau tenaga air bisa kembali lancar. Di mana memang dijelaskan oleh General Manager PLN UIP bagian Sulawesi mengatakan bahwa pengaturan beban harus dilakukan pihaknya, sehingga air yang ada untuk keperluan saat ini bisa digunakan untuk beberapa waktu ke depannya. Nah, Tribuners, untuk pemadaman listrik hingga hari ini pada Selasa 26 September 2023, pemadaman listrik masih terus terjadi beberapa daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya di Makassar masih terjadi pada pukul 10 hingga dengan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada juga pemadaman beberapa wilayah
dari pukul 14 sampai dengan pukul 16.00 WITA dan berlanjut pada malam harinya dari pukul 19 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, beberapa wilayah tersebut seperti dengan beberapa wilayah ULP Panakukang yang terjadi pemadaman listrik mulai pukul 16 sampai dengan 19, meliputi Jalan Tamalate, jalan di sekitaran Sultan Alauddin, kemudian Jalan Emiselan, Jalan Sultan Alauddin, juga kemudian di Jalan Rapoci, sebagai wilayah lainnya. Nah, Tribuners, demikian dapat saya laporkan, Susan, dan kembali ke studio. Ya, terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Rudi Salam untuk para Tribuners. Dan selanjutnya untuk Anda semua, Tribuners, sebagai informasi lengkap dan juga lebih lanjut, reporter tribuntimur.com telah merangkum beberapa tanggapan dan testimoni warga Sulawesi Selatan akibat adanya pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir ini. Dan berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Pernah dapat giliran pemadaman listrik enggak dalam bulan ini? Pernah. Iya, itu antisipasinya kita bagaimana? Lagi kita kan kerjanya sebagai konten kreator ya. Iya, antisipasi sebenarnya kalau untuk kebetulan karena kita bikin kontennya tidak pakai listrik, itu cuma paling itu yang kalau live streaming biasanya. Nah kan itu hari kayaknya lambat besok setiap pagi ya, pagi siang. Jadi pastinya akhirnya memang pekerjaan rumah yang terbengkalai, mau live juga harus kerjain pekerjaan rumah dulu kan. Jadi paling itu di wifi, karena saya tidak pakai paket data, berharapnya kemarin di wifi. Jadi kalau pas mati lampu merana lah ya. Bulan ini Kak rutin mati lampu atau cuma sesekali? Rutin bulan minggu lalu kayaknya itu beberapa kali ya Kak? Hari. Iya. Ada mungkin 4-5 hari kayak 4-5 hari. Berapa lama itu biasa padanya? 3-4 jam. 3-4 jam ya Kak? Iya. Artinya kita nggak bisa live apapun ya, itu ya? Nggak bisa karena pakai wifi kan. Ada pemberitahuan sebelumnya Kak atau bagaimana? Tidak ada sama sekali. Saya nggak tahu apakah saya tidak baca berita, tapi saya tanya suami kan orangnya baca berita gitu. Suami dia bilang, iya kenapa ini nggak ada pemberitahuan, ini kan biasa ada pemberitahuan kan? Ini kenapa nggak ada? Oke. Terus Kak, apakah ada usaha lain apa begitu antisipasi yang kita lakukan karena mati lampu? Apakah? Iya sama juga yang ke paket data pun juga kayaknya mau beli paket data. Kayaknya itu hari jaringannya juga tidak bisa tuh karena pasti towernya BTS-nya juga mungkin mati entahlah. Jadi ya udahlah, paling benar tidak ada. Kayak untuk airnya sendiri Kak sempat menampung nggak kan air dan listrik? Oh iya ada, alhamdulillah, masya Allah ada air bisa ditampung. Jadi kalau sudah tahu begitu tuh karena Yohan 2-3 hari berturut-turut tuh, pas hari keempat tuh kayaknya harus nambung air nih tiap pagi. Jadi jaga-jaga. Jadi setelah pemadaman itu Kakak sudah rutin menampung air ya? Sudah. Pokoknya pagi-pagi itu sudah nyalain mesin. Kan kalau dulu ya mungkin siang-siang tidak apa, sekarang pagi-pagi. Begitu. Oke, kasih Kak. Soal pemadaman listrik oleh PLN beberapa hari terakhir ini Pak. Ya, jadi pemadaman ini saya rasa sangat merugikan masyarakat karena kadang tidak terjadwal, sering tiba-tiba. Apalagi kami yang di pesisir ini banyak yang menjadi pelaku usaha semacam pengepul ikan. Jadi ikan-ikan yang dikumpulkan itu dimasukkan dalam kulkas. Namun karena tidak adanya informasi tentang jadwal pemadamannya ini, akhirnya masyarakat tidak siap hingga kadang ikannya menjadi kualitasnya menurun karena di sini ikan-ikan yang dikumpulkan itu kadang yang masuk timbangan walaupun dari nilai-nilai yang kecil. Pak, sudah berapa hari ada pemadaman listrik di Kalo sendiri Pak? Wah, itu saking seringnya dan tidak terjadwal. Saya sudah tidak bisa hitung. Sudah berkali-kali Pak. Biasanya terjadi malam hari atau siang hari Pak? Ya, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Oh, terakhir kapan Pak ada pemadaman? Tadi malam. Tadi malam ya. Berapa jam biasanya itu Pak? Durasinya kadang-kadang
2-3 jam. 2-3 jam Pak Di. Memang banyak warga tak yang sampaikan keluhan-keluhannya soal ini Pak. Oh, kalau keluhan banyak. Banyak. Jadi ada yang rusak, kulkasnya mulai rusak, alat-alat listriknya seperti TV dan lain-lain. Dan saya sendiri di rumah tiba-tiba 2 mata lampu putus. Oh iya. Bersamaan. Nah, ini lampu saya itu masih baru. Karena menurut pengetahuan saya kebetulan pernah mempelajari tentang elektro, terjadinya penurunan tegangan secara mendadak itu kan berdampak sekali terhadap listrik, terhadap alat elektronik tersebut. Harapan mungkin Pak yang disampaikan ke pihak PLN sebagai penyedia listrik? Ya, saya berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ada langkah-langkah sosialisasi terlebih dahulu, apakah melalui media sosial, apalagi sekarang ini kan kita sudah banyak grup WhatsApp, mungkin bisa melalui itu, bisa juga melalui aplikasi-aplikasi apakah terserah dari PLN. Intinya ada langkah-langkah sosialisasi dulu supaya masyarakat ini bisa siap menghadapi pemadaman yang saya rasa mendadak sekali. Ya, selanjutnya Tribuners, untuk Anda berikut penjelasan resmi dari manajemen PLN soal pemadaman bergilir. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Andi Ahmanurdin yang merupakan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat atau UID Sulsel Rabar. Bersama-sama GM Dirigo Penyaluran Sulawesi bersama semua jajaran manajemen dan seluruh pegawai PLN di Regional Sulawesi ini berikhtiar bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kami khususnya PLN kita dibantu oleh Gusti Allah dan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberlimpahan hujan yang berkah. Mengapa kami melakukan masyarakat Sulawesi sendiri hal ini? Karena perlu diketahui pembangkit listrik di situ Sulawesi bagian selatan mulai dari Poso sampai dengan Kendari ini banyak sekali yang berbasis air. Beberapa kota besar PLTA Poso, PLTA Mataru, PLTA Malaya ini sangat-sangat kekurangan debit air. Nah, saya di luar daripada sholat istiqomah ini ada beberapa upaya sebetulnya dilakukan. Ya, namun kembali bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pasrah dari saat ini semata-mata kami terus melaksanakan sholat hari ini ya demi masyarakat, khususnya masyarakat Sulawesi bagian selatan, Tenggara dan Barat yang menikmati ini. Kalau kondisi PLTA kayak Bakaru yang Poso itu sejauh ini seperti apa memang Pak? Apakah memang sangat drop serius? Ya, jadi PLTA itu ada namanya batas leveling air yang harus bisa dijaga untuk bisa beroperasi sesuai normal. Hari ini, hari ini sengaja teman-teman dari Pak Jarod bersama timnya untuk menahan dulu air ya untuk digunakan malam hari. Kenapa malam hari? Ya malam hari karena beban paling pelanggan rumah tangga menggunakan. Nah, hari ini pun PLTA Bakaru, PLTA Poso, PLTA Malaya masih tetap beroperasi. Namun batasnya dibuat batas terkait. Ya air ini sengaja disimpan, tidak dibuat boros untuk nanti malam. Nah, harapannya apa? Harapannya kalau memang